ini pada akhirnya nanti akan kita jadikan keyakinan pada diri kita kalau ini adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang harus kita hargai dan akan kita laksanakan demi pembelajaran kita yang baik dan akan mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Nah, ibu ingin anak-anak ibu menuliskan apa nilai-nilai yang ingin kalian capai atau nilai-nilai baik yang ingin kalian sepakati di kelas kita. Jadi masing-masing orang tulis 2 nilai yang baik yang menurut kalian itu penting agar kelas kita itu bisa berjalan secara kondusif atau berjalan dengan baik. Oke, ibu minta waktunya ya. Bima silakan. Ini Naya. Dituliskan, ambil penanya. Tuliskan 2 kesepakatan kelas. Jangan tulisnya di dekat lem ya, karena lemnya nanti akan kita tempel. Jangan terbalik. Siap? Nulisnya jangan di bagian apa ya? Jadi butuh waktunya. Tidak lama ini. Apa yang kalian rasa penting agar kelas kita ini bisa kondusif? Yang sudah ditempel di papan tulis kita. Silakan ayo. Langsung ditempel saja. Wah, tinggi sekali ya anak ibu. Tolong nak disusun lagi. Apa kita berburu di depan kan? Silakan anak ibu. Kuku, aduh Ferdi. Kuku tuh. Saya ingin ada pahami 2 biji. Mau bilang gitu, udah kan ada ayo. Oke, silakan dikumpul. Baiklah anak ibu, alhamdulillah kita sudah menuliskan apa keyakinan yang kita hargai dan ingin kita terapkan pada kelas kita. Nah, siapa nih yang mau membantu ibu untuk membacakan jawaban-jawaban dari teman kamu? Silakan. Oke, Nopal. Bunga, tolong kita rangkum untuk hasilnya ya. Bunga di sebelah sana. Jadi nak, dari kita 35 siswa ini nanti akan kita rangkum
sesuai dengan hasil kesepakatan kita bersama. Silakan Pak. Jagalah kebersihan. Boleh dicopot Pak, boleh dicopot. Silakan, kasih Bu. Oke, berarti kebersihan. Tulis dulu Bunga. Ya. Kebersihan kelas, menjaga kebersihan kelas. Oke, lanjut. Saya ingin kelas ini lebih bagus lagi dan kelas ini lebih bersih lagi. Oke, masih kebersihan. Lanjut. Sama jaga kebersihan kelas. Wah, berarti kita semua menyadari kalau lingkungan yang bersih akan membuat kita itu semangat belajar. Lanjut Nak. Saling menghargai sopan santun. Oke, ada dua nih. Sopan santun, saling menghargai. Silakan kita tulis dulu. Saling menghargai. Menghargai mungkin bisa nanti kita akan gabung diri sendiri dan juga menghargai orang lain. Jadi kita harus juga menghargai diri sendiri. Datang tepat waktu. Oke, datang tepat waktu, kedisiplinan, bagus sekali. Silakan dituliskan Nak. Datang tepat waktu. Menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik. Berarti menghargai. Jadi kita gabung menghargai. Tidak ada bullying antar teman. Oke, no bullying. Lanjut, nomor 5. Ya. Sopan kepada guru yang mengajar dan saling menghargai. Oke, sopan dan menghargai. Kita sudah bisa gabung. Jangan terlambat datang dan Oke, datang tepat waktu. Lanjut. saling menghargai pendapat teman dan saling menolong. Oke, berarti saling menghargai sudah tolong menolong. Wah, kerjasama. Mendengarkan guru saat pelajaran sedang Oke, menghargai. Boleh mungkin kita tambah aja Nak ya, menjadi pendengar yang baik. Oke kelas, jadi kita sudah merumuskan 11 kesepakatan kita bersama. Nah, baik-baiknya kita jadikan 5 saja. Nah, bagaimana kawan-kawan? Yang mana yang kamu rasa ini harus kita jadikan kesepakatan kita? Silakan kasih masukannya. Boleh kita tambah kata selalu nanti Nak ya, selalu menjaga kebersihan kelas. Oke, kebersihan udah oke? Oke. Saling menghargai diri dan orang lain mungkin bisa ditambah begitu. Baik. Sopan santun tentunya dalam berperilaku baik sesama teman juga dengan guru-guru di sekolah. Oke. Datang tepat waktu mungkin berkaitan dengan kedisiplinan. Nah, mungkin ini bisa kita ganti ya. Ya. Jadi kedisiplinan, ya. Di sini juga akan disiplin dari segi mengerjakan tugas. Oke, bullying ini berarti saling menghargai. Tolong menolong ini berkaitan dengan kekompakan nanti. Kita gabung kekompakan, ya. Solidaritas juga tidak perlu. Berarti berdiskusi berarti kita saling bekerja sama. Nah, tolong menolong ini kita ganti bekerja sama. Oke, Bunga, silakan kita rumuskan kesepakatan yang akan kita jadikan keyakinan kelas kita. Sepakat kita pakai kata selalu? Oke. Pertama, selalu menjaga kebersihan kelas. Pakai selalu nggak ya? Jadi kalau selalu ini konsisten kita. Baik ada pengawasan maupun tidak ada pengawasan. Oke. Nomor 2 tadi ya, selalu saling menghargai, saling menghormati boleh, ya, saling menghormati, saling menghormati. Nomor 3, selalu berperilaku sopan. Nomor 4, berdisiplin. Yang kelima,
memberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan rutinitas kita seperti biasanya. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai salah satu tujuan untuk menyelesaikan tugas calon guru penggerak. Di sini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Sekilas ya Bapak Ibu, karena tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Rabia, keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Artinya nilai-nilai yang kita anggap baik, nilai-nilai yang dihargai. Selanjutnya disepakati bersama yang dapat lebih memotivasi secara intrinsik. Nah, tadi Bu Rabia sudah bilang, jika motivasi itu datangnya dari dalam Bapak Ibu, dari dalam diri siswa-siswi kita, maka dia akan bersemangat dan dengan ikhlas untuk melaksanakan nilai-nilai yang sudah disepakati bersama tadi. Jadi mereka menjalankannya bukan hanya sekedar untuk mentaati peraturan Bapak Ibu, tapi memang mereka meyakini kalau itu adalah nilai yang baik dan harus dihargai dan dilaksanakan. Lanjut. Ciri-ciri keyakinan kelas. Nah, di sini dia abstrak, lebih abstrak daripada peraturan. Namun keyakinan kelas ini pernyataannya bersifat pernyataan yang universal dan positif. Contoh Bapak Ibu ya, misalnya tidak datang terlambat. Kita ganti jadi kalimat positif. Datang tepat waktu. Itu mungkin salah satu contoh. Selanjutnya kalimatnya juga jangan banyak-banyak. Jadi nanti kalau kita sudah merumuskan bersama anak-anak kita bersama, pasti akan banyak ya pendapat-pendapatnya. Nanti akan kita kelompok-kelompokkan. Jadi minimal 5 atau 6 keyakinan kelas saja. Selanjutnya sesuatu itu tentu yang dapat diterapkan. Jadi kalau kita buat keyakinan tapi siswa-siswi kita tidak mampu menerapkannya juga cuma. Yang kelima, melibatkan seluruh warga dalam curah pendapat warga sekolah. Dibuat dalam bentuk poster yang tadi juga telah disampaikan biar diingat dulu di tempat-tempat yang mudah untuk dilihat anak-anak kita. Dan keyakinan kelas ini juga akan ditinjau kembali tentunya. Jadi tidaklah aku ya begitu. Selanjutnya, bagaimana kita akan membuat keyakinan? Kita harus kembali kepada nilai-nilai kebajikan yang dielulukan ya pada CGP kita ini berkurang, yaitu profil pelajar Pancasila. Nanti sedikit berbagi ya Bapak Ibu. Ada 6, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini juga kita bisa masukkan ke dalam rumusan keyakinan kelas kita. Jadi dapat juga kita menerapkan profil pelajar Pancasila. Contoh keyakinan kelas mungkin tadi sudah Bu Rabia, ini sekedar contoh-contoh saja, datang tepat waktu, menjaga kekompakan. Ya ini tergantung dari kesepakatan siswa-siswi kita nantinya. Lanjut Bu. Nah inilah mungkin bagian saya ya Bapak Ibu. Bagian saya yang mungkin saya juga masih dalam tahap belajar. Ini ada satu slide lagi itu, ada segitiganya. Itu dia. Dia nampak aja segitiganya Bapak Ibu ya. Udah lanjut aja lagi. Segitiga. Katanya segitiga restitusi. Nanti nanya, ulah Bapak Ibu mana segitiganya? Nah itu segitiganya. Paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam menerapkan segitiga restitusi. Tadi Bu Ani sudah sangat baik menjelaskan tentang 5 posisi kontrol kita. Ternyata kita menyadari, ternyata aku hanya sebatas teman dengan anak kontrolnya, atau hanya penghukum, atau hanya pembuat rasa bersalah. Janganlah kalian keluar nanti ibu dimarahin kalau sekolah, ada kasihan sama ibu. Rasa bersalah anak kita, siangnya sama ibu. Oke, lanjut lagi mungkin ya, posisi kontrol kita memantau aja. Itu saya tuh Pak, memantau. Kamu terlambat ya? Kamu tahu kan apa konsekuensinya? Poinnya segini nih. Ya, selalu dicatat sampai anaknya mual. Ya, mendengar poin-poinnya. Nah, ternyata tidak efektif, Pak. Nah, posisi yang paling efektif itu ya manajer tadi tuh. Nah, manajer ini salah satunya yaitu restitusi. Restitusi tadi ada definisinya sebenarnya posisi.
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi siapa yang memperbaiki kesalahannya? Yang buat salah lah Bapak Ibu. Ya, masa yang buat salah dia, kita yang sibuk mencari solusinya. Nah gini, sehingga anak yang tadinya gagal istilahnya, gagal mematuhi aturan, bisa kembali ke kelompoknya ya dengan karakter yang lebih kuat, dengan lebih meyakini lagi yang hal-hal yang sebenarnya mereka sudah yakini tapi tidak mereka laksanakan. Penguatannya. Selanjutnya di sini restitusi juga merupakan proses kolaboratif antara murid dengan guru untuk mencari solusi atas permasalahannya. Tugas guru ya adalah Bapak Ibu membantu ya, untuk membantu murid untuk mencari solusi yang terbaik untuk mereka. Selanjutnya tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan dan bagaimana mereka bisa memperlakukan orang lain dan memperlakukan dirinya dengan menghargai. Jadi menghargai diri sendiri dan orang lain. Oke, lanjut dulu. Ketiga cara tadi. Wah, cara ini mungkin dibagi aja kita nanti tuh ya. Pertama, kita harus melakukan menstabilkan identitas. Jadi kalau anak itu salah, dia tengok kita udah langsung takut gitu Bapak Ibu. Jadi kita ngapain? Menakut-takuti lagi, ngancam-ngancam lagi. Ya kasihan dia. Jadi kita stabilkan, Nak, sini dulu. Tahu kenapa kamu dipanggil? Dia tahu lah dia kan, dia berbuat salah. Nah, pasti dia akan takut. Kita stabilkan dia, biar dia bisa ngomong lagi lebih lanjut dan tidak takut. Nah, setiap orang pernah kok melakukan kesalahan. Yang kamu lakukan ini juga pernah kok dilakukan oleh teman-teman kamu. Bahkan ibu pernah melakukan hal seperti ini. Selanjutnya yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi dia tahu, oh, tindakan saya ini salah nih. Kenapa salah? Oh, ternyata ada kebutuhan yang mungkin saya tidak terpenuhi kebutuhan saya. Mungkin pertanyaan yang bisa guru sampaikan adalah, kamu sebenarnya bisa loh melakukan yang lebih buruk dari tadi, tapi kok kamu tidak melakukannya? Berarti kita kasih kepercayaan ke dia tuh masih punya hati loh sebenarnya. Selanjutnya yang kedua, kamu pasti punya alasan melakukan kesalahan ini. Nah itu yang paling diinginkan anak itu Bapak Ibu. Dia tidak disalah-salahkan, tapi dia ditanya, dia punya alasan loh melakukan kesalahan. Kita marah dia terlambat, rupanya dia BAB di WC. Ya. Lanjut, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Nah, itu pertanyaan yang kita akan memancing dia untuk memahami kalau tindakannya salah dan bagaimana dia menemukan solusi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau memang kesalahannya untuk memperoleh apa yang dia ingin butuhkan. Oke, lanjut yang ketiga. Nah, disinilah posisi kita yang manajer tadi itu Bapak Ibu. Menanyakan kembali keyakinan kepada murid kita. Kalau yang tadi kita sudah sepakati rumusan keyakinan, kita langsung aja eksekusi kepada keyakinan. Nah, yang kamu lakukan ini menurut kamu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Keyakinan yang mana yang kamu langgar? Kedisiplinan, Bu. Misalnya begitu ya contoh. Nah, jadi pertanyaan, apa yang nilai yang kita percaya di sekolah? Yang tadi ya. Selanjutnya, nilai-nilai universal apa sih yang kamu ketahui? Atau nilai apa yang kamu hargai? Dan yang sudah kamu langgar. Jadi dia sudah mengetahui kalau dia itu punya nilai-nilai yang harus dijalankan. Menurut kamu kelas yang ideal itu seperti apa? Atau yang paling menyentuh hati lagi Bapak Ibu? Kamu tuh ingin menjadi orang seperti apa? Nah, akhirnya dia bicara, kamu jadi orang baik lah Bu, kan begitu. Nah, baru kita tanyakan kepada anak itu, apa solusi yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi masalah kamu hari ini? Pasti dia akan memberikan solusi. Kalau dia solusinya terlambat bangun, terlambatnya, kami tidur lebih awal Bu. Kalau tidur lebih awal, biasanya ada yang bantu nggak untuk mengingatkan? Ada Bu, mak kami. Jadi dia sendiri yang cari solusinya. Lalu kita kasih kepercayaan. Nah, berarti kedepannya itu bisa ya dilakukan? Bisa lah Bu. Nah, dengan kepercayaan yang kita berikan itu juga dia merasa, wah ibu ini besok ibu ini harus tahu aku sudah berubah jadi Power Rangers. Oh bukan ya Bapak Ibu ya. Menjadi yang seperti yang diharapkan oleh nilai-nilai kebajikan atau tidak menyimpang dari apa yang telah dia lakukan. Nah ini saya alami Bapak Ibu setelah menjadi CGP dan melaksanakan segitiga restitusi, ada 2 siswa saya luar biasa Bapak Ibu. Satu namanya Irfan, kecogok terus di kelas. Ketika saya masuk, tidak pernah terlambat. Padahal super terlambat. Irfan 12 siswa. Ya, karena dia merasa dihargai oleh saya Bapak Ibu dan diberi kepercayaan.
Nah, selanjutnya juga Ilham, ya saya juga wali kelasnya. Sama saja ya Bapak Ibu. Kadang-kadang dia ada juga teriak, Bu, saya udah datang ya Bu, kan seperti itu. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, ternyata yang kita bilang sulit ada mungkin lah, mungkin bisa diterapkan, tapi dengan kesabaran. Betul kata Ibu tadi ya Bapak Ibu bilang setiap anak itu dibina mungkin berbeda-beda ya. Tidak bisa disamakan. Orang yang menyimpang itu dia sesekali menyimpang, itu kita bina itu mudah lah dia berubah. Yang kenal tadi, yang sudah jadi karakternya gimana? Nah, disitulah kita sabar, ya ikhlas hati. Nah, sekedar refreshing, silakan Ibu kita buka video kalau bisa. Jadi ini video icik-icik saya, skenario kami di kelas. Ya, kebetulan pas saya mengajar dia terlambat masuk. Ada suaranya? Oh, speakernya tak ada. Aduh, tapi lihat wajah manis saya aja lah Bapak Ibu. Nah, kisahnya macam gini nih. Wah, berarti ada video. Oh, gitu ya Bu ya? Oh, tak bisa. Jadi kisahnya aja lah Bapak Ibu ya. Tolong diganti aja Bapak Ibu. Jadi mungkin dari gaya saya untuk menasihati anak-anak itu begitu gitu. Kita rangkul dia. Itu yang pertama. Saya tanyakan, Irfan, tahu kan? Tapi tidak di depan teman-temannya, dia akan malu. Karena anak-anak usia SMA itu kalau dibuat malu, Bapak Ibu, harga dirinya terinjak-injak. Ya, dan dia tidak akan mau untuk berubah. Oke, di situ ada 3 validasi yang saya 3 tindakan tadi. Pertama, menstabilkan. Yang seperti yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu sedikit. Oh iya, kamu terlambat. Kenapa terlambat? Nah, ya semua orang pernah terlambat. Lalu saya tanyakan alasan mengapa dia terlambat. Oh, ternyata makan ya Pak. Ini depannya makan yang tadi. Jadi saya tanya, kenapa kamu harus makan? Kan masuk jam ibu. Dia bilang, Bu, katanya, tak bisa lagi Bu, sebab perut saya menahan. Oh begitu ya. Jadi kalau macam begini setiap jam ibu terlambat aja lah terus nih. Karena tidak bisa nahan sampai jam istirahat jam 9.30. Senyum dia. Jadi menanyakan keyakinan tadi. Menurut Irfan yang Irfan lakukan ini sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Karena kami punya keyakinan kelas datang tepat waktu. Tidak ada keyakinan kelas kami di kelas itu. Tidak Bu. Ya terlambat. Nah, bagaimana solusi yang efektif buat Irfan biar tidak terjadi lagi nih model macam ini? Kami aja lah Bu, kami biarlah Bu, gak makan, nahan aja lah. Itu dia bilang, kami tunda dia bahasa kita, tunda aja lah Bu di kelas. Oh, jadi macam mana kalau lapar gak konsentrasi pula? Belajar sama ibu, ya lapar. Jadi ada gak solusi lain? Oh dia lagi, iya ya Bu ya, atau makan dulu Bu ya, kayak gitu. Nah, cocok juga, kayak gitu. Jadi ada kita dan solusi-solusi dia kita tanyakan lagi. Jadi kalau memang Irfan merasa perlu makan dulu, ya makan dulu. Kalau masih bisa menunggu di jam istirahat, ya Irfan makannya di jam istirahat. Dan pada akhirnya kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Nah setelah saat itu, saya tanya umpan baliknya, ada umpan baliknya. Apa katanya dengan gayanya yang kaku itu ya? Saya sangat senang katanya diberikan pemahaman oleh Bu Wiwi tentang keyakinan kelas. Sudah itu saya tidak dihukum, saya tidak dimarah, tapi saya ditanyakan alasan kenapa saya terlambat. Selanjutnya juga dia bilang saya juga diberikan kesempatan untuk menemukan solusi saya sendiri. Nah ternyata setelah itu saya sudah beberapa kali masuk dulu tercongkok aja dia di situ Pak. Tidak ada dia terlambat lagi. Nah mungkin itu ya saja bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Walaupun situasi kelas kita berbeda, anak-anak kita berbeda, tapi pada kenyataannya tujuan kita sama Bapak Ibu. Tujuan kita untuk merubah perilaku mereka dan yang gagal menjadi sukses mematuhi keyakinan-keyakinan yang telah disepakati. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mungkin jika ada yang mau bertanya, mungkin kasus yang lain mungkin karena saya kebetulan sudah mengeksekusi beberapa kasus ya. Jadi memang anak-anak kami banyak kasusnya Pak. Banyak kasusnya tertidur aja juga. Tertidur di kelas.
lagi kasusnya ya. Iya macam-macam dia. Nah, yang hilang belum jumpa, nggak ada kasusnya. Belum jumpa. Jadi itu yang mungkin saya harapkan Bapak juga dari kalian, karena kita sama-sama berjuang di sini sebagai pendidik yang mampu untuk membimbing anak kita ke arah yang lebih baik. Mohon paling tidak kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saran-saran buat saya berikan waktu dan tempat untuk 2 orang, mudah-mudahan ada. Serius atau tidak nih? Serius aja. Yang tidak serius. Ya, ini sudah Pak. Di depan di depan Ini pertanyaan yang berkaitan dengan beda keyakinan. Beda keyakinan Pak. Ya, beda Kita keyakinan. samakan ya. Saya yakin beda. Kemudian sebaliknya. Ya, berkaitan dengan keyakinan kelas atau nanti bisa jadi keyakinan sekolah, ya. Nah, sebenarnya penerapan ini setiap sekolah tentulah pasti berbeda-beda, ya. Cuma yang jadi permasalahan kita di sini adalah bagaimana untuk mengambil suatu tindakan seandainya ini tidak berjalan atau tidak maksimal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kalau saya lihat di program Merdeka Belajar ini atau salah satu yang disampaikan oleh teman tadi, Bapak Ibu, yaitu Gerak, ya, ini sebenarnya bagus. Tapi kadang-kadang ya, untuk penerapannya kepada siswa ini agak sulit. Ya, agak sulit. Ya, apa yang telah Ibu sampaikan tadi, butuh kesabaran, ya, butuh ketabahan, itu Perjuangan ya, lah. katanya digosok kepala. Ya, kepala itu maksudnya. Ya, yang laki-laki yang perempuan jangan. Ya, mungkin itu saja Bu Wiwi yang sebagai pertanyaannya. Pandi masih di kebutuhan sampai ini. Itu wajib. Kebutuhan biologis. Normal. Baiklah, terima kasih Bapak. Harus tuh, Pandi. Yang tak mau dipanggil Bapak sebenarnya karena kami itu dari dulu memang sahabat baik kelompok ya. Cuma beda nasi sedikit. Bapak Roni sudah melaju kepada P3K ya. Dan saya masih stay di sini sebagai honorer. Oke, curhat ya. Nah, bisa saya tangkap dari pendapat Bapak mungkin bisa dibilang ya mudah-mudahan juga Pak ya. Ini permasalahan kita bersama sebenarnya. Kita sudah buat keyakinan kelas. Kurang lebih aja sama kok dengan peraturan. Peraturan hanya peraturan yang kalau ditaati ya juga karena takut atau karena hanya takut akan sanksinya. Tapi bukan motivasi intrinsik yang tadi kita bilang dari awal tadi. Motivasi dari dalam diri murid itu sendiri. Nah ini memang yang menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana kita bisa menuntun? Seperti kita seorang guru role model kita Pak. Kita itu sebagai teladan. Nah kalau kita tutup kata kita sopan, malu anak itu tidak sopan bukan kita. Kita aja menghargai anak yang lebih kecil kita hargai. Masa dia tidak menghargai yang lebih tua. Nah, begitu juga sebaliknya. Ya, kita menghargai rekan-rekan guru kita. Ya, kita sangat solid, sangat akrab. Nah, anak-anak bilang, "Oh, Bapak Ibu akrab. Kenapa kita sama kawannya saling ada aksi perundungan, perbulian?" Kan begitu. Jadi, saya rasa diawali dari memang nilai-nilai kebajikan itu datangnya dari guru itu sendiri dulu. Selanjutnya guru-guru menuntun terus. Ya, menuntut anak-anaknya untuk memahami pentingnya. Jadi jangan cuma bikin nilai. Kenapa nilai itu penting? Ya kan? Mengapa harus pakai masker? Untuk keselamatan dan kesehatan. Penting dan untuk mereka pribadi penting. Makanya mereka melaksanakannya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi setelah kita berikan mereka itu kesempatan menyampaikan keyakinan mereka, kan mereka yang buat. Jadi mereka merasa itu yang penting. Akhirnya mereka juga termotivasi dan bersemangat untuk melaksanakannya. Nah selanjutnya juga yang kedua tadi, kita sudah memberi contoh. Kita sudah memberikan sosialisasi. Bahkan sudah ditempel di dinding-dinding yang bisa dilihat oleh anak-anak kita. Masa itu terus ditengoknya tidak juga hafal atau tidak juga tertanam dalam dirinya.
Nah, kalau sudah tertanam, tinggal aplikasiin aja lah gitu. Ya, bagaimana kita menjadi manajer tadi? Tetap buat salah kok dia. Nah, mungkin dia ada buat salah, udah punya keyakinan, udah aman jaya aja kelas kita, nggak mungkin. Ya, sekolah kita pasti akan ada orang-orang yang menyimpang. Nah, yang menyimpang tadi itu kan tidak semua Bapak Ibu. Nah, levelnya juga kita beda-bedakan. Kalau levelnya sudah tingkatnya level tinggi, agak-agak berat nih penyimpangannya, mungkin cara-cara kita juga beda sedikit. Ya, jadi situasional sebenarnya Bapak Ibu. Tapi yang jelas 3 proses ini kita lakukan. Kita jangan nyalah-nyalahkan dia. Kita stabilkan dulu, kita yakini kalau dia itu sebenarnya bisa lebih baik dari ini. Mengapa dia begitu? Dia ingin jadi orang seperti apa? Lalu kita ingatkan lagi dia dengan keyakinan kelasnya. Setelah dia keluar dan setelah dia berbicara dengan kita, dia ke kelasnya dia tidak malu. Aku ingin berubah. Aku menjadi pribadi yang dapat memperkuat keyakinan yang tadinya sudah aku abaikan. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja. Ada satu lagi. Sangat terbuka sebenarnya, tapi saya sangat kasihan lihat Bapak Ibu yang dari tadi sudah bertahan di sini. Silakan. Ini Bu, ini mungkin saya sendiri sudah paham. Cuma mungkin ada pertanyaan di benak Bapak Ibu di sini. Oke. Saya ingin meluruskan gitu. Di mana keyakinan kelas tadi kan bersifat intrinsik gitu, tidak ekstrinsik. Pertanyaannya, mungkin Bapak Ibu di sini wali kelas semua atau guru kelas. Sebagai guru kelas itu kita sebenarnya harus membuat keyakinan kelas gitu sebelum mengajar. Iya. Jadi pertanyaan saya, caranya mungkin bagi Bapak Ibu ini mungkin tidak mengerti caranya bagaimana kita membuat keyakinan kelas sehingga tidak berpihak kepada satu aja gitu. Bagaimana supaya berpihak kepada anak juga. Jadi pertanyaan ini memang harusnya sudah ditanyakan tadi sama ya, ada ibu di sini tadi mau bertanya Bu Lisa ya, tapi terkat karena kita kasihan waktu. Oke, baik sekali, saya sudah menerapkannya walaupun ala-ala saya, tapi paling tidak mungkin bisa dijadikan referensi. Saya yakin Bapak Ibu jauh lebih baik dari itu. Jadi begini, anak-anak Ibu ya, kita semua sudah punya peraturan ya. Bagaimana kalau kita buat keyakinan? Karena peraturan itu kan sepihak. Kalian nggak tahu bagaimana pembuatan peraturan. Sekolah yang buat, baik menurut sekolah. Belum tentu itu menurut kamu itu juga baik. Oh iyalah Bu, bisa bantu Ibu kita untuk menuliskan. Saya berikan mereka kertas ya. Lalu sebanyak 35 orang. Nah, kasih kertas itu, lalu mereka tuliskanlah nak nilai-nilai yang kamu anggap itu baik akan mendukung proses belajar kita di kelas ini. Pokoknya belajar kita kondusif, senang, aman, nyaman. Oke Bu, siap. Lalu ditulislah, ditempel. Nah, kebetulan ala-ala canggih sekarang Bu. Apa namanya? Sticky note itu, ya dia bisa tempel-tempel Bu. Yang modal dikit lah kita. Ya. Lah ditempel-tempel lah sebanyak 35. Wah, pening pula kepala ada kan? 35 nih. Gimana nih Bu? Banyak betul aja ingat ya Bu. Oh, iya pula. Nah begini anak Ibu. Coba kita musyawarah lagi. Kita melakukan diskusi lagi nih. Kan udah ada 35 nih, mau diapakan nih? Atau kita tuntut saja nih? Oh, bukan ya. Jadi kita pilih-pilih. Oh, ini sama nih Bu. Wah, datanglah satu orang Bu, dia akan baca Bu. Wah, jadi kebetulan namanya Nopal, dia bacakan. Ya, jangan datang terlambat. Ya. Oke. Sekolah kelas harus bersih. Oke. Ada beberapa terangkanlah oleh kami Bu menjadi 6. Kebetulan saya belum hafal Bu, karena baru pula di bawah poster. Nah itu pula nih kelemahannya nih. Kalau hafal bisa pula, tapi ada saya foto. Tapi tidak payahlah ada. Karena kan itu fleksibel. Nanti Bapak Ibu mungkin sesuai dengan kesepakatan anak-anak Bapak Ibu begitu. Nah begitu. Oke anak Ibu, siapa yang mau bantu Ibu ini untuk membuat poster atau kita buat pakai karton lah ya? Ada yang mau membantu. Mungkin besok mungkin datangnya. Nah itu akan ditempel. Nah di situ enaknya kita melakukan restitusi itu Pak. Jadi ketika ada itu melakukan kesalahan, sudah kita timang-timang sayang tadi, sudah kita tanya-tanya kenapa dia melakukan. Kamu bisa kok lebih baik dari ini. Kamu mau jadi orang seperti apa? Lalu selanjutnya apa?
Dia punya keyakinan kelas yang sudah disepakati. Lalu kita kembalikan kepada nilai-nilai yang telah disepakati. Memang betul, baik sekali pertanyaan Bu Susi, biar nggak ngambang kita di sini. Jadi step by stepnya harus jelas, Pak. Ada keyakinan dulu baru kita bisa berdiskusi. Kalau anaknya belum punya kesepakatan keyakinan, dia akan kembali kepada model seperti apa, dia juga bingung. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pan. Jadi Irfan udah makan tadi, Nak ya? Udah makan ya. Jadi beristirahat. Ini Ibu minta waktunya sebentar ya. Tahu nggak kenapa Irfan Ibu ajak berdiskusi atau kita ngobrol-ngobrol nih sekarang? Apa alasannya? Karena keluar dari ibu. Berarti jam pelajaran Ibu Irfan terlambat lah ya? Maka 15 menit kalau nggak salah Ibu tuh. Ya, alasannya tadi apa? Makan. Nah, memang betul. Nah, setiap orang pasti pernah salah, ya. Dan yang Irfan lakukan ini juga banyak orang lain melakukannya. Apalagi kalau kita bicara tentang kebutuhan, ya, tubuh kita, makan, minum. Nah, mungkin Irfan alasannya ya karena sangat lapar gitu ya. Tapi kan Irfan tahu jam pelajaran Ibu masuk pada jam itu. Nah, jadi Ibu pengen tanya nih, apa alasan Irfan, kenapa Irfan terlambat masuk jam Ibu? Karena makan tadi bu. Oh, karena makan. Jadi nggak bisa ditunda lagi jam istirahat seperti sekarang ini, Nak? Bisa bu. Bisa sebenarnya ya. Nah, jadi Ibu ingin tanya lagi nih sama Irfan nih, ya, alasan Irfan terlambat jam Ibu karena makan. Nah, kira-kira menurut Irfan itu sesuai nggak dengan kesepakatan kelas kita? Tidak bu. Bisa. Apa kesepakatan kelas kita yang paling Irfan langgar? Disiplin. Bagus sekali, disiplin. Nah, berarti Irfan tahu ya kesepakatan kelas kita. Nah, kalau Ibu tanyakan lagi, menurut Irfan kesepakatan itu baik nggak untuk Irfan lakukan? Kesepakatan yang disiplin tadi baik atau tidak? Irfan yakini atau tidak? Yakin bu. Yakin. Nah, kalau memang Irfan yakin tentang kedisiplinan itu penting demi kelancaran proses belajar mengajar kita. Nah, Ibu ingin tanya lagi nih, apa solusi yang bisa Irfan lakukan untuk mengubah ya kesalahan Irfan hari ini? Kami tidak mengulangi lagi bu. Oh, tidak mengulangi lagi. Nah, kira-kira solusi lain gimana tuh untuk mengatasi? Katanya kan sangat lapar nih kalau jam-jam pas Ibu mengajar ini. Solusinya gimana tuh? Kami tetap kena dalam waktu. Oh, tetap di dalam lokal. Kalau solusi lain seperti mungkin lebih awal lagi makannya mungkin bisa nggak? Bisa bu. Oke, kalau memang bisa ditunda sampai jam istirahat, Irfan akan menunggu sampai jam istirahat, gitu ya. Tapi kalau memang rasanya tidak bisa, Irfan mungkin lebih awal dulu untuk makan sebelum bel masuk, begitu nak ya. Nah, berarti karena Irfan sudah menyadari kesalahannya, Irfan juga sangat mempercayai keyakinan kelas. Nah, bersama-sama nanti kedepannya kita akan tertib lagi nak ya. Oke, karena ini masih ada jam istirahat, silakan Irfan bermain dulu. Terima kasih atas waktunya nak ya. Jangan diulangi lagi nak ya. Siap, silakan. Selamat pagi Ilham. Jadi hari ini Ilham tahu apa yang Ilham lakukan? Terlambat datang ke sekolah. Jadi Ibu tahu ya, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Dan Ilham pun keterlambatan ini juga pernah dilakukan oleh teman-teman yang lain. Jadi Ibu ingin tahu alasannya nih, kenapa kamu terlambat datang ke sekolah? Terlambat bangun nak ya. Jadi kalau terlambat bangun berarti ada alasan juga yang mendasarinya. Kenapa harus terlambat bangun? Main game begadang. Jadi kira-kira tidurnya jam berapa tuh? Jam 11. Jadi jam 11 itu memang untuk anak sekolah ya masih belum efektif. Harusnya Ilham tidur jam berapa? Jam 10-an. Kalau bisa lebih kurang dari itu lagi lah ya. Oke. Jadi menurut kamu yang kamu lakukan ini sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai.
Dan kamu menyadari tidak kalau yang kamu lakukan ini sesuatu yang tidak baik dan tidak sesuai dengan hal-hal yang kamu hargai. Jadi gitu ya, Ilham, kamu sudah meyakini tentang nilai-nilai kebajikan, datang tepat waktu, ya, tidak terlambat lagi. Nah, ibu ingin memberikan kamu mungkin diskusi tentang cara mengatasi masalah yang kamu hadapi hari ini. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk mencari solusi agar tidak terlambat lagi? Mengurangi main HP dan tidurnya lebih awal tentunya. Kira-kira itu bisa tidak kamu lakukan ke depannya? Alhamdulillah, berarti kamu sudah menyadari kesalahannya, sudah juga meyakini tentang nilai-nilai yang harus kamu lakukan, yang harus dihargai, dan kamu juga akan berusaha untuk merubahnya, gitu ya. Oke, baiklah, terima kasih atas kerjasamanya. Ini yakin kalau Ilham pasti bisa untuk datang tepat waktu. Oke, silakan Nak, kamu masuk ke kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Saputra dari 12 IIS 2. Saya sangat senang dengan Bu Wiwi. Saya tidak dihukum dengan kesalahan saya. Maka saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan saya karena saya sangat berterima kasih dengan Bu Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham dari kelas 11 IIS 1. Saya senang dengan cara Bu Wiwi menangani masalah yang saya hadapi. Dan saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan alasan kenapa saya datang terlambat ke sekolah. Dan saya harus mencari solusi biar saya tidak datang terlambat ke sekolah lagi. Dan saya menyadari kalau saya salah. Dan saya akan berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang menulis, senang berdiskusi, kami juga senang. Sosiologi asik, sosiologi seru. Mari kita bersosiologi. La 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 Kamu tahu kenapa kita harus berdiskusi siang ini? Kira-kira
kenapa kamu ibu panggil? Tahu ketawa? Terlambat ya? Jadi memang benar lah ya. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Nah, yang dilakukan sama Kadri ini juga mungkin pernah dilakukan oleh teman-teman yang lain, ya. Jadi ini bertanya sama Kadri. Kenapa kamu terlambat masuk di jam ibu? Oh, buang air besar. Jadi kira-kira buang air besar ya. Kira-kira berapa menit tadi terlambatnya, Nak? 5 menit. Oke. Jadi karena masalah metabolisme tubuh ya, karena ingin BAB ya. Jadi selanjutnya ibu ingin nanya lagi nih sama Kadri. Menurut Kadri, terlambat itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Nah, menurut Kadri juga hal yang dihargai itu nilai apa di dalam kelas kita agar proses pembelajaran kita berjalan lancar? Nilai apa yang akan dihargai dari keterlambatan ini? Saling menghargai, betul ya? Menghargai ibu di kelas sudah masuk, ya kan? Menghargai peraturan kita dan juga nilai kedisiplinan. Nah, kedepannya kalau memang harus kita cari solusi, ya, Kadri bisa tidak mencarikan solusi agar tidak terlambat di jam pelajaran ibu? Oh gitu ya, solusinya dihukum. Jadi menurut Kadri hukuman itu efektif ya? Untuk membuat anak yang melanggar tidak mengulanginya. Tapi menurut ibu tidak efektif hukuman itu, karena hukuman itu hanya membuat ketidaknyamanan. Bahkan kamu mungkin akan merasa dendam atau emosi. Nah, kira-kira kalau yang kasus kamu mungkin ya bisa dimaafkan ya, karena ingin buang air besar. Tapi mungkin kamu tidak tahu ya kalau buang air besarnya agak lama dan akan memakan waktu beristirahat. Jadi harusnya tadi gimana dulu tuh solusinya agar tidak terjadi keterlambatan? Agar tidak terlambat harusnya solusinya apa? Kamu menemui ibu dulu, guru mata pelajaran yang akan masuk, lalu mengatakan untuk apa? Coba. Permisi, Bu. Apa gimana tuh kalimatnya, Bu? Saya permisi ke ya, BAB, kemungkinan akan terlambat untuk masuk ke jam ibu. Kalau seperti ini indah mungkin enggak ya? Artinya ibu juga tidak kehilangan kamu di kelas gitu. Nah, kedepannya bisa nggak kita memperbaiki agar tidak terjadi seperti ini? Jadi kesimpulannya seperti apa? Kamu meyakini kalau kedisiplinan itu harus dilaksanakan, dan ketika kita punya halangan, apa yang harus kita lakukan, Danina? Ketika kita mungkin punya halangan, tidak bisa untuk masuk tepat waktu, apa yang harus kita? Oh, izin terlebih dahulu. Oke, berarti kita sudah paham dan kita pun sudah mengetahui solusi yang harus kita lakukan jika terjadi situasi seperti ini, nak ya. Oke, terima kasih ya Kadri ya atas waktunya. Ya. Adik Sarul, selamat pagi nak. Tahu nggak kenapa ibu panggil pagi ini? Wah, berarti harus diingatkan kembali nak ya. Jam terakhir semalam kan belajar sama ibu ya. Kira-kira Sarul mengikuti proses pembelajaran atau enggak tuh semalam? Tidak, Bu. Udah tahu kan kenapa ibu memanggil hari ini? Karena Sarul ada sebagian dari proses kita Sarul tertidur. Nah, ibu tahu setiap orang pasti pernah melakukan hal yang mungkin Sarul lakukan. Yang pasti setiap orang pernah salah. Nah, jadi ibu ingin menanyakan kepada Sarul, kira-kira apa alasan Sarul tertidur saat jam pelajaran ibu? Malam kadang. Oh, begadang lah ya alasannya. Bukan karena Sarul gak suka nih belajar sama ibu. Ya, karena ibu juga merasakan ini ada yang berbeda. Sebelumnya Sarul sangat antusias ya ketika berdiskusi. Begadang lah ya. Berarti Sarul punya alasannya begadang. Nah, menurut Sarul
tidur di kelas itu sesuai tidak dengan kesepakatan kelas yang kita telah sepakati? Tidak. Ingat kan kesepakatan kelas kita? Ya. Apa saja? Disiplin, Ini tidak boleh lawan. berpartisipasi aktif, dan juga saling menghormati, nak ya? Iya. Nah, Sarul meyakini tidak kesepakatan itu baik untuk dilakukan? Nah, berarti Ibu bisa mengambil kesimpulan yang Sarul lakukan itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Nah, kira-kira kalau Sarul memang sudah meyakini kalau itu baik, nilai-nilai kesepakatan itu harus dilaksanakan, pasti Sarul punya cara untuk mengatasi permasalahan Sarul ini. Coba dijelaskan sama Ibu, bagaimana untuk mengatasi jam tidurnya itu agar tidak terlambat lagi dan juga tidak tidur lagi di kelas. Tidur dulu lebih awal. Kira-kira begadangnya melakukan aktivitas apa tuh, nak? Ada acara, Bu. Oh, ada acara, berarti situasional, nak ya? Bukan karena bermain HP atau ada berkumpul bersama teman-teman setiap malam, tidak ya, nak ya? Oh, ada acara keluarga. Nah, kira-kira kalau kedepannya bisa tidak Sarul tidak tertidur lagi di kelas? Nah, coba kira-kira Sarul berikan Ibu solusi agar tidak tertidur di kelas. Selain tadi tidur lebih awal, apa lagi, nak? Motivasi yang ada dalam diri Sarul sendiri, nak ya? Jadi Sarul itu punya kesadaran yang tinggi agar tidak tertidur di kelas. Nah, jadi kira-kira kedepannya bisa tidak dilaksanakan tuh, nak? Oke, jadi karena sekarang jam masuk, Sarul silahkan masuk ke kelas. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melaksanakan kesepakatan yang telah kita sepakati. Oke, nak ya, silakan masuk ke kelasnya, jangan tidur lagi. Ya, Ibu harapkan Sarul semangat seperti minggu-minggu sebelumnya. Oke, silakan, nak. Nak, kamu jam berapa, nak? Tahu tapi lambatnya pasti. Tuh, kan Ibu tahu setiap orang pasti pernah buat salah. Pasti pernah melakukan hal yang seperti yang kamu lakukan. Jadi punya alasan enggak kenapa terlambat hari ini? Ada, Bu, pasti lah, semua orang kan kalau ada terlambat pasti ada alasan masing-masing, kan. Bisa nggak jelaskan sama Ibu kenapa Eri terlambat hari ini? Jadi hari ini kami terlambat itu karena ada halangan dari rumah gitu, Bu. Terus lagi pula kami ada terlambatan bangun juga, Bu. Terlambat bangun, nak ya. Jadi Eri tahu nggak apa kesepakatan kelas kita yang telah kita sepakati? Tahu, Bu. Salah satunya kedisiplinan, ya, saling menghormati peraturan kita. Nah, kalau sekarang menurut Heri yang Heri lakukan ini sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Jadi Ibu mau nanya nih, apa yang bisa Heri lakukan untuk memperbaiki kesalahan Heri hari ini? Itu untuk merubah diri, untuk percaya dan untuk selalu berpikir tidak harus seperti ini, jadi pula kan seperti ini tidak selalu terjadi. Jadi karena alasan terlambat bangun tadi, ya, nak ya. Nah, kira-kira bisa tidak Heri mencari solusi atas masalah terlambat bangun tadi, nak? Kalau menurut saya pribadi, Bu, itu tidak lambatnya bangun. Itu kita begadang setiap malam gitu, Bu. Tapi kadang kita kalau ada tugas sampai larut malam tuh jadi begadang juga di ujung-ujungnya, Bu. Oh, alasannya bagus juga ya untuk mengerjakan tugas. Tapi yang jelas, Heri tadi sudah meyakini itu tidak sesuai dengan kebijakan, nilai-nilai kebajikan kita, tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Nah, kalau memang Heri sudah meyakini kalau perbuatan Heri tidak baik dan melanggar aturan sekolah dan kesepakatan kelas kita, Heri pasti memiliki berbagai cara untuk mengatasinya. Salah satunya apa tadi? Tidak begadang, lah ya. Jadi kira-kira besok bisa nggak itu direalisasikan itu? Jika kami kalau misalnya kami melakukannya lagi, pasti kami akan siap menerima konsekuensi. Konsekuensi itu sebenarnya tidaklah perlu dilakukan, ya, nak ya. Yang penting kita itu menyadari ada motivasi dari dalam diri Heri sendiri untuk berubah. Nah, Ibu ingin Heri juga memberikan solusi gimana agar tidak begadang lagi gitu. Biasanya begadangnya untuk urusan apa itu? Selain tadi tugas tadi.
HP mungkin nak ya. Nah, jadi kedepannya Eri sudah bersungguh-sungguh ingin berubah dan ingin kembali kepada keyakinan kelas kita. Nah, berarti Eri juga harus berubah lah ya. Oke, silakan masuk karena jam pelajaran juga sudah dimulai lah ya. Lain kali diperhatikan lagi jam tidurnya ya. Yuk, silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Kurniawan ingin membacakan refleksi dari literasi. Kemarin di hari Kamis, kami kelas 11 II1 membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Di sana semua murid memberikan 2 masukan atau 2 saran di dalam sebuah kertas kecil, lalu ditempel dan dikumpulkan di papan tulis. Lalu dipilih yang mana yang paling penting, yang sekiranya bisa membawa perubahan bagi kelas, dan dicari yang paling efektif untuk dijadikan keyakinan kelas. Perasaan saya sangat senang karena kelas saya mempunyai keyakinan kelas. Di sini saya mempunyai pengalaman dalam berliterasi dengan membuat keyakinan kelas. Semoga kedepannya 11 I1 bisa menerapkan keyakinan kelas dan semoga 11 I1 bisa menjaga kebersihan, saling menghormati, sopan santun, disiplin, dan menjaga kebersamaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.